Jadi Talangsari ini merupakan nama sebuah desa yang ada di Lampung. Peristiwa Talangsari ini tidak bisa dilihat sebagai kasus pelanggaran HAM biasa, tapi merupakan kejahatan luar biasa yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Kekerasan militer yang terjadi dalam peristiwa Talangsari merupakan tindakan eksesif yang dilakukan sebagai kelanjutan dari kebijakan Soeharto. Selanjutnya, latar belakang tragedi Talangsari 1989. Tragedi ini berasal dari menguatnya doktrin pemerintah Soeharto tentang adanya asas tunggal Pancasila. Peristiwa Lampung terjadi akibat kecurigaan pemerintah terhadap Islam dan kritik keras serta penolakan masyarakat terhadap kebijakan soal asas tunggal Pancasila. Jadi asas tunggal Pancasila ini berlaku juga untuk ormas keagamaan. Jika ormas keagamaan itu mengusung asas Pancasila, maka ormas tersebut dianggap membahayakan negara karena mengandung ideologi terlarang. Hal ini terjadi pada kelompok kecil bernama Usro yang diketuai oleh Abdullah Sungkar. Kelompok ini diburu oleh pemerintah Orde Baru. Kemudian kelompok ini melarikan diri ke Lampung. Usro bergabung dengan kelompok pengajian Warsidi. Jadi Warsidi ini merupakan seorang dan juga guru ngaji di Talangsari. Kelompok Usro ini disetujui oleh kelompok Warsidi karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendirikan kampung kecil untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian fakta terjadinya tragedi Talangsari 1989 ini ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Perbedaan pemahaman mengenai ajaran Islam telah melahirkan sikap antipati sehingga membuat hubungan menjadi tidak harmonis. Yang kedua, situasi politik. Jemaah Warsidi sangat menentang sistem politik Orde Baru yang dianggap merusak kemurnian agama Islam dengan berusaha menerapkan asas tunggal Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penembakan di Talangsari itu ada beberapa kejadian sebelumnya. Jadi pada tanggal 1 Februari 1989, Camat Wai Jepara Zulkifli Malik bertukar surat dengan Komandan Rayon Militer Wai Jepara Kapten Suediman. Jadi dalam surat itu isinya ngira orang di Talangsari itu melakukan kegiatan mencurigakan yang berkedok dengan pengajian dianggap berkaitan dengan gerakan Islam garis keras yang disebut sebagai orang-orang yang melakukan kegiatan mencurigakan berkedok pengajian itu merupakan kelompoknya Warsidi. Pada tanggal 5 Februari 1989 terjadi penculikan terhadap 5 orang jemaah yang sedang ronda di pos kamling di Talangsari. Kemudian pada 6 Februari 1989, pemerintah setempat melalui musyawarah pimpinan kecamatan atau Muspika yang dipimpin oleh Kapten Suediman dan Ramil Wai Jepara merasa perlu meminta keterangan kepada Warsidi dan pengikutnya. Musyawarah tersebut berangkatlah sebuah rombongan dari kantor Camat Wai Jepara menuju ke Talangsari. Jadi jumlah orang yang pergi ke Talangsari itu sekitar 20 orang. Rombongan besar ini menembaki warga Talangsari hingga pelurunya habis. Dari peristiwa itu terjadi kesalahpahaman di antara dua kelompok tersebut. Kemudian datanglah Kapten Suediman yang disambut dengan hujan panah dan perlawanan golok oleh warga Talangsari. Kemudian dalam bentrokan itu Kapten Suediman tewas. Tewasnya Kapten Suediman membuat Komandan Korem dan Rem 043 Garuda Hitam Lampung Kolonel AM Hendro Priyono mengambil tindakan terhadap kelompok Warsidi. Tepatnya pada 7 Februari 1989 pada pukul 4 dini hari, 3 peleton tentara dan sekitar 40 anggota BRIMOB menyerbu ke pusat gerakan. Kemudian menjelang subuh keadaan sudah dikuasai oleh ABRI. Serangan dilakukan dengan menyasar
jemaah pondok pesantren pengajian Warsidi. Penyerangan dilakukan saat jemaah dari berbagai daerah yang datang bersiap mengadakan pengajian akbar. Dengan posisi tapal kuda, para tentara mengarahkan tembakan secara bertubi-tubi dan melakukan pembakaran pondok rumah panggung yang mau dijadikan tempat pengajian tersebut. Diduga rumah panggung tersebut berisi ratusan jemaah yang terdiri dari bayi, anak-anak, ibu hamil, serta orang tua. Jadi jumlah korban dalam tragedi Talang Sari 1989 itu menurut data Komite Solidaritas Mahasiswa Lampung atau Semalam, tim investigasi dan advokasi korban tragedi Talang Sari, setidaknya ada 246 penduduk sipil tewas dalam bentrokan tersebut. Kemudian pihak-pihak yang terlibat itu ada Camat Waijepara, yaitu Zulkifli Malik, Komandan Rayon Militer Waijepara Kapten Soekiman, kemudian Kepala Desa Raja Basa Lama Amir Puspanega, Kepala Dusun Talang Sari Sukidi, Mayor Sinaga, Kepala Staf Kodim Lampung Tengah, dan Komandan Korem dan Rem 043 Garuda Hitam Lampung Kolonel AM Hendro Riono. Kemudian undang-undang yang dilanggar itu Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 9 tentang Pengadilan HAM menyebut bahwa penyerangan terhadap kelompok sipil yang dilakukan atas perintah atau komando dari atasan militer maupun non-militer dapat dikategorikan sebagai kejadian yang terjadi secara sistematis sehingga dapat disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk perkembangan tragedi Talang Sari 1989 ini, jadi pada tahun 2001 itu korban pelanggaran HAM Talang Sari mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia segera membentuk KPP HAM. Berdasarkan rekomendasi rapat paripurna tanggal 23 Februari tahun 2000 itu dibentuk tim penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Namun hingga tanggal 13 Desember 2019, Ombudsman mengumumkan bahwa deklarasi damai Talang Sari dinyatakan maladministrasi. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka korban Talang Sari masih harus berjuang memperoleh haknya atas keadilan dan kebenaran dari negara. Menurut Kontras, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan sejak pembentukan tim khusus penyelesaian. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon